Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhrajana nata'ijal fikri li arbabil hijaz. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wan najah. Ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samiil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis shalihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Ibu dan bapak jamaah taklim Masjid An-Nur yang saya cintai, saya hormati dan Allah muliakan. Sehat sadayana ibu-ibu, bapak-bapak. Alhamdulillah hujan turun dengan rintik-rintik ya. Hujannya nggak terlalu besar, tapi teman-temannya banyak ya. Tapi alhamdulillah meski hujan kita bisa hadir pada kajian malam hari ini. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita berada dalam kondisi yang terbaik. Terbaik di pikiran, terbaik di perasaan, terbaik di harapan, terbaik di kesehatan. Dan mudah-mudahan kebaikan itu tumbuh, subur, berkembang, bercabang, dan lestari menyertai irama takdir hidup kita. Insya Allah topik yang akan kita kaji bersama malam hari ini, hidup berkah dengan sedekah. Ini ada topik permintaan tentang ini dari salah seorang jemaah kita, mudah-mudahan hadir malam hari ini. Ibu dan bapak sekalian, kita mulai. Berkah itu sesuatu yang kita pinta pada momentum istimewa. Ada berbagai momentum istimewa dalam kehidupan kita, di mana dalam momentum itu Rasul mengajarkan kita untuk berdoa dengan keberkahan. Pertama, momentum istimewa itu adalah momentum liqa atau pertemuan. Saat saya bertemu dengan Pak Kukum, itu pertemuan yang istimewa. Saat Bapak bertemu dengan tetangga, itu pertemuan yang istimewa. Maka kenapa disebut pertemuan istimewa saat kita bertemu? Sebab di setiap pertemuan kita ada potensi untuk silaturahim. Sementara silaturahim itu adalah syarat bagi salah seorang penghuni surga. Jadi ibu dan bapak kalau ingin menjadi penghuni surga, syaratnya itu alladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala. Syarat penghuni surga itu adalah mereka yang menyambungkan tali silaturahim. Maka saat bertemu antara saya sekarang dengan bapak dan ibu, ini ada potensi untuk terjaga silaturahim. Di pertemuan ini kita disunnahkan untuk ifsa as-salam, menebar salam. Di antara redaksi salam itu adalah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di ujungnya ada wabarakatuh. Salam untukmu atau kesejahteraan untukmu, rahmat untukmu, dan berkah untukmu. Jadi setiap kali kita bertemu, kita disunnahkan untuk bertegur sapa dengan salam. Di antara redaksi salam itu ada kata berkah. Bapak-bapak, salam, rahmat, berkah itu adalah sesuatu yang teramat mahal. Maka Nabi mencontohkan demikian. Ya, jadi berkah itu sesuatu yang kita pinta pada momentum pertemuan. Ibu-ibu pertemuan dengan siapa ibu yang istimewa? Dengan suami.
dengan suami kapan? Waktu pandangan pertama, ya. Masya Allah itu. Yang kedua, Bu, pertemuan istimewa yang kedua, pertemuan pertama kali dengan jabang bayi atau siapapun bayi. Ibu pernah nengok yang melahirkan? Pernah. Nah, pada saat kita bertemu dengan jabang bayi, di hadis riwayat Imam Ahmad, doa yang kita pinta untuk jabang bayi itu, kalau bayinya anak laki-laki, disunahkan kita nempelin tangan kita di kening bayi itu sembari berkata kalau laki-laki, barakallahu lahu, semoga Allah memberkahimu. Kalau selama ini kalau nengok bayi doanya apa? Sok ayo gini punyam beri tebuku. Di rek ngadua teu apal, teu ngadua bisi dianggap teu soleh. Punyam ya. Nah, ini yang tertawa pasti pengalaman ya. Gampang doanya kata Rasulullah, barakallahu lahu, kalau bayinya laki-laki, semoga Allah memberkahimu. Kalau perempuan bayinya, barakallahu laha. Termasuk pada saat akikahan, kalau ada cukur rambut, ibu dipintakan biasa keliling untuk cukur rambut. Sebelum mencukur rambut bayi, doakan dulu dengan doa yang simpel saja Rasul ngajari, barakallahu lahu atau barakallahu laha. Gampang kan Bu? Nanti kalau nengok bayi sudah tahu doanya ya, minimal ini yang gampang. Boleh doa-doa yang lain, Robbi habli minas sholihin, Robbi habli minal muttaqin, boleh. Tapi dalam konteks liku atau pertemuan yang pertama, yang harus kita pintakan untuk bayi itu adalah keberkahan. Momentum istimewa berikutnya pernikahan. Pada saat ibu diundang ke pernikahan, punten senang tidak kalau diundang ke pernikahan? Senang. Apa yang membuat ibu senang? Halo, saya bertanya bukan nyuruh merenung ibu-ibu. Saya mau tanya ke ibu-ibu, ibu senang dipuji atau senang dihujat? Senang dipuji. Kalau saya senang dihujat, karena di hujatan banyak makanan. Ajakan itu ya. Nah, jangan-jangan kita senang diundang ke pernikahan itu karena banyak makanan. Nggak apa-apa, itu bagian dari rezeki. Tapi jangan lupa kalau lagi salaman dengan pengantin, doa yang disunatkan oleh Rasulullah itu ini, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Terus apa bacaan? Apa piraku kumaherjen dinyanyikan kan? Artis menghafal ya. Kalau artis menghafal ya. Sami sareng abdi bapak artis arang bitis. Oke, barakallahu laka, mudah-mudahan Allah memberkahi engkau, wa baraka alaika, dan segala keberkahan menyertai engkau, wa jama'a bainakuma fil khair, dan semoga Allah mempersatukan engkau berdua dalam kebaikan. Ini barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khair. Kalau tidak hafal, semoga Allah memberkahi kalian berdua, sama saja seperti itu ya. Kemudian keberkahan pun dipinta dalam momentum istimewa. Pada saat kita melaksanakan ibadah mahdhah, pada saat sholat, terutama pada saat tasyahud, kita disunatkan membaca salam, ada kalimat assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sampai kepada para nabi saja kita disunatkan untuk berdoa dengan menyampaikan semoga Allah memberikan rahmat dan keberkahan wahai para nabi ya. Ini di setiap sholat kita disunatkan untuk itu. Jadi kalau demikian, keberkahan itu sesuatu yang teramat istimewa. Sampai pada setiap momentum istimewa, Rasul mensunnahkan di antara kita istid'a, saling mendoakan, di mana di dalamnya ada keberkahan ya, berbalas doa. Istid'a itu kadang juga ada yang suka berbalas pantun. Kalau kita
Lamun di Garut mah papung sanes berbalas pantun, mun gelut teh berbalas santet. Nah, ini rada-rada ngeri. Berikutnya ibu dan bapak sekalian, ini berkah sesuatu yang dipinta. Pertanyaannya, apakah keberkahan itu? Apa yang dimaksud dengan berkah? Ini esensi keberkahan ini. Yang pertama kata para ulama, namuwul khair, tumbuhnya kebaikan. Kedua, berkah itu tafarru'ul khair, berkembangnya kebaikan. Yang ketiga, tatawwurul khair, bercabangnya kebaikan. Keempat, musmiratul khair, berbuahnya kebaikan. Dan yang kelima, berkah itu al-khufadu alal khair, lestarinya kebaikan. Jadi berkah itu tumbuh, berkembang, bercabang, berbuah, dan lestarinya kebaikan. Pertama, berkah itu tumbuhnya kebaikan. Contoh, Majelis Taklim An-Nur, di pengajian ini tumbuh kebaikan. Ibu bapak ngaji dengan seksama, saya menyiapkan materi dengan seksama, saya menyampaikan materi dengan seksama, bapak ibu menyimak dengan seksama, bari tunduk oke. Berarti di tempat ini tumbuh kebaikan. Kalau tumbuh kebaikan, berarti di An-Nur ini ada keberkahan. Karena di majelis taklim ini tumbuh kebaikan, setiap kita mencintai ilmu. Satu. Yang kedua, berkah itu bukan hanya tumbuh kebaikan, tapi tafarru'ul khair, berkembangnya kebaikan. Mula-mula kita di sini hanya untuk mencari ilmu, tapi ternyata berkembang menjadi silaturahmi. Ibu ilmu dapat, persaudaraan dengan kita terjaga begitu erat. Berarti di sini mulanya hanya sekedar majelis taklim, tapi berikutnya ada efek terjaga silaturahmi. Berarti di sini berkembangnya kebaikan. Dari ngaji berkembang jadi terjaga silaturahmi. Kalau demikian pengajian ini penuh dengan keberkahan, ya, berkembang. Ibu, kembang apa yang ibu tidak pernah mau menciumnya? Kan biasanya setiap ada kembang kita ingin mencium. Bukan kembang bangkai, tapi kembang api. Siapa yang berani mencium kembang api? Ibu-ibu, katanya kalau ku Gusti Allah dipanggil melisan para muadzin, hayya 'alas shalah, mari kita sholat. Ibu ngagujud, dia terus ngobrol santai tidak mau sholat. Nanti di akhirat telinganya oleh Allah akan dikasih kembang. Kembangnya kembang api, nanti meledak telinganya, ya. Nah, ini berkembangnya kebaikan. Ketiga, kita cepat, berkah itu bercabang kebaikan. Di sini awalnya mencari ilmu, lalu berbuah silaturahmi, tiba-tiba ada kebaikan lain. Di tempat ini misalnya kita sedekah, di tempat ini kita menggalang dana untuk donasi ke Palestina, di tempat ini kita menggalang dana untuk korban bencana alam. Berarti melalui majelis taklim ini kebaikannya menjadi bercabang. Nah, kalau kebaikan bercabang, berarti majelis taklim An-Nur itu adalah majelis taklim yang penuh dengan keberkahan. Karena apa? Di dalamnya bercabang kebaikan. Berikutnya musmiratul khair, berbuah kebaikan. Kebaikan itu ibu rasakan misalnya. Rumah tangga ibu karena pengajian ini menjadi tenang, misalnya. Rumah tangga ibu karena pengajian ini menjadi tidak sedih. Karena setiap malam Jumat minimal kita hangout, ya. Karena jalan-jalan ke Al-Jabar tidak, misalnya. Jalan-jalan kemana-mana tidak. Jadi jalan-jalannya kita ke An-Nur misalnya. Jadi plong, jadi ambiar hati ibu itu. Nah, berarti kebaikan sudah berbuah dalam kehidupan kita. Kita jadi cinta ilmu, ibu jadi cinta Al-Quran, ibu jadi cinta pada Rasulullah, ibu jadi cinta misalnya untuk silaturahim. Ini kebaikan berkembang. Dan yang harus kita pelihara agar berkah itu benar-benar kita rasakan, al-khufadu alal khair, keberkahan itu lestari terus mengikuti irama takdir hidup kita. Oke, bapak-bapak, coba saya nanya.
Hakikat keberkahan dari yang kelima aspek ini, kata kuncinya di mana? Kebaikan. Jadi ketika bicara berkah adalah bicara kebaikan. Tidak mungkin ada keberkahan kalau tidak ada kebaikan. Jadi jangan sekali-kali ngomong berkah kalau tidak ada kebaikan di dalamnya. Lalu sekarang kita percepat. Dari manakah kebaikan atau juga keberkahan itu bermuara? Kita lihat di Quran surah Al-Imran ayat 26. Ibu-ibu sudah hafal ini ayat ini? Bapak-bapak harus dihafal ya. Kenapa harus dihafal? Kalau ibu pernah merasakan dadanya sempit, ibu merasakan baperan, ibu seringkali merasa berat, ibu seringkali merasa stres, kata para ulama, hafalkan ayat ini. Qulillahumma malikal mulki. Katakanlah wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan. Yang punya kerajaan itu adalah Allah. Tu'til mulka man tasya. Allah memberikan kerajaan, Allah memberikan kepangkatan, Allah memberikan status kepemimpinan pada siapa? Man tasya, orang yang Allah kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya, dan Allah pun akan mencabut kerajaan, mencabut kekuasaan gitu dari orang yang Allah kehendaki. Wa tu'izzu man tasya, Allah akan memberikan kemuliaan pada siapa? Orang yang dikehendaki. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu yang hadir malam hari ini menjadi orang yang dikehendaki, diberi kemuliaan oleh Allah. Amin. Dan berikutnya, wa tudillu man tasya, Allah pun mencabut kemuliaan dari orang yang Allah kehendaki. Ibu-ibu, banyak gak orang yang dicabut kemuliaannya oleh Allah? Banyak. Tiba-tiba misalnya salah seorang dirjen tertentu menjadi ambruk karena kelakuan anaknya, Allah cabut kehormatan dan kemuliaan dari orang itu. Misalnya tiba-tiba tokoh tertentu menjadi jatuh wibawanya karena ketahuan misalnya dia korup, Allah mencabut kemuliaan dari orang yang kehendaki. Mohon fokus berikutnya. Biyadikal khair, di tangan Allah lah segala kebaikan. Bila tadi kata kunci dari berkah itu adalah kebaikan, maka muara kebaikan itu dari tangan Allah. Kalau ibu ingin mendapatkan kebaikan dan keberkahan, berarti rumusnya harus qaribun minallah, harus dekat dengan Allah. Sekali lagi, tidak ada keberkahan tanpa kebaikan, sementara muara kebaikan itu semuanya dari tangan Allah. Kalau hidup kita ingin baik, hidup kita ingin berkah, rumusnya kita harus dekat dengan Allah. Lalu berikutnya, apa syarat meraih berkah? Kalau ibu dan bapak ingin berkah, tadi apa? Tumbuhnya kebaikan, berkembangnya kebaikan, bercabangnya kebaikan, berbuah dan lestarinya kebaikan. Syaratnya ada di Quran surah Al-A'raf ayat 96. Kata Allah, walau anna ahlal qura, andai penduduk suatu negeri, andai penduduk suatu komplek, amanu, beriman kepada Allah, wattaqau, dan takwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard, niscaya Allah akan membukakan berkah yang turun dari langit dan berkah yang datang dari bumi. Bapak dan Ibu, berarti kata ayat ini, kalau hidup kita ingin berkah, syaratnya ada dua. Satu, amanu, kita harus beriman. Dua, wattaqau, kita harus bertakwa. Kalau punya iman dan punya takwa, ibu pasti dekat dengan Allah. Kalau dekat dengan Allah, di sini la fatahna alaihim barakah, Allah akan membukakan bagi ibu dan bapak keberkahan. Dari mana? Minas sama, yang turun dari langit, wal ardi, dan yang lahir dari bumi. Oke, jadi syarat kalau kita ingin dapat keberkahan harus iman dan takwa. Seandainya ibu-ibu sudah beriman belum? Insya Allah. Bapak-bapak sudah beriman? Insya Allah. Ibu-ibu sudah bertakwa? Bapak-bapak sudah bertakwa? Mari kita lihat ya, mari kita lihat sekarang. Insya Allah sudah dimiliki semua. Ini hanya nge-review saja. Pernah tempo lalu saya sampaikan, kalau tidak salah,
Indikasi orang beriman, kata Quran surah Al-Anfal ayat 2 dan 3. Pertama, innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang beriman itu kalau disebut nama Allah bergetar hatinya. Ibu-ibu, kalau disebut nama Allah bergetar tidak hatinya? Nah, berarti punya iman, ya. Bapak-bapak mau bergetarnya dua. Satu ketika jatuh cinta, yang kedua ketika jatuh tempo, ya. Wah, nggak deg-deg pas jatuh tempo itu. Satu, tuh kita boleh menyebut diri sebagai orang yang beriman bila disebut nama Allah bergetar dalam hati kita. Yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, bila disebut ayat atau dibacakan ayat Al-Quran bertambah keimanan kita. Punten, kalau nuju ngaos Quran sok namihan teh iman. Namihan. Rata-rata kalau orang baca Quran imannya itu otomatis bertambah. Karena al-imanu yajidu wa yanqusu. Iman itu turun naik. Ya. Al-imanu yajidu bi ta'at. Iman itu akan naik dengan ketaatan. Wa yanqusu bil maksiat, dan akan berkurang dengan kemaksiatan. Ketika ibu baca Quran berarti bagian dari ketaatan, maka itu otomatis iman akan naik. Maka sering-seringlah baca Al-Quran agar iman kita bergerak memandat menuju pembaharuan. Yang ketiga, orang beriman yang akan Allah berikan berkah, wa ala rabbihim yatawakkalun. Dia tawakal kepada Allah. Setelah maksimal ikhtiar baru hasilnya diserahkan kepada Allah. So ibu, Gusti abdi tos maksimal ngurus pun anak, maka abdi serahkan nasib pun anak itu kepada Gusti. Tos dilatih ku ibu, tos dididik ku ibu, sudah disekolahkan oleh ibu. Ibu penuh cinta dan kasih sayang pada anak. Ya Allah, saya sudah maksimal ngurus pun anak, hasil pun anak diserahkan mangga Gusti. Itu namanya tawakal. Kata ibu, ya Allah, saya sudah maksimal mencintai suami saya apa adanya. Dan baiklah merek, ngerem, nitah, nagas. Abdi cinta sama suami abdi. Karena itu saya serahkan nasib abdi di hadapan suami abdi pada Engkau ya Allah. Setelah maksimal kita ikhtiar, gitu ya. Tawakal. Dulu abdi menuju kuliah sok tawakal, tara mawa bekal. Atau juga tawadu, tara mawa duit, ya. Karena tawado, tara mawa dompet, gitu ya. Nah, itu wa ala rabbihim yatawakkalun. Yang keempat, orang beriman. Bapak-bapak sudah tawakal belum? Insya Allah ya, kita sering kali ikut. Berikutnya, alladzina yuqimuna sholata. Orang beriman itu orang yang menjaga sholat. Saya melihat bapak-bapak pakaiannya seperti ini habis sholat, ya. Dijaga sholat fardunya, dijaga sholat sunatnya, dijaga kualitasnya, dijaga kontinuitasnya. Berarti itu wujud dari keimanan. Kalau demikian berhak mendapatkan keberkahan. Berikutnya nih, wa mimma razaqnahum yunfikun. Ciri keimanan paling konkret itu dia yang menjaga hartanya dengan infak. Nah, ini ada pengalaman Maryam, wa ja'alani mubarakan. Dan Allah menjadikan aku orang yang diberkahi. Ainama kuntu, di mana saja aku berada, aku diberkahi oleh Allah. Kenapa? Wa ausani, karena Allah berwasiat padaku dan aku melaksanakan wasiat itu apa? Bisolati, menjaga sholat, wazakati, dan menunaikan zakat, madumtu hayya, selama aku hidup. Jadi kalau kata ini mah, ibu menjaga sholat dan menjaga zakat, maka waja'alani mubarakan, Allah akan menurunkan keberkahan bagi kita. Oke, jadi yang pertama dilihat dari ini, ibu sudah miliki semuanya ya, insya Allah. Mau semangat, hati ibu tuh lulus gitu. Abang-abang tuh ayat teman hanya 4 orang, wah berinduk nampak pisah-pisah gitu ya. Ibu-ibu, ini luar biasa, rekor jamaah pengajian terbanyak yang saya hadiri ya. Berikutnya, ibu dan bapak sekalian, tadi Allah akan memberikan keberkahan. Satu, aman bagi orang beriman, ini ciri orang beriman. Yang kedua, wattaqau, pada orang yang bertakwa. Apakah indikator orang yang bertakwa? Banyak disebutkan dalam Al-Quran. Di antaranya Quran surah Ad-Dariyat ayat 15-18.
kita percepat saja. Innal muttaqina fi jannati uyun. Orang-orang yang bertakwa itu nanti akan tinggal di taman surga. Akibina ma atahum rabbuhum. Mereka nanti di surga bukan lagi dilayani oleh bidadara dan bidadari, tapi langsung dilayani oleh Allah. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak kalau nanti bertakwa di surga langsung dilayani oleh Allah, luar biasa. Apa ciri orang bertakwa? Innahum kanu qabla dzalika muhsinin, yakni mereka yang ketika hidup di dunia hidupnya fokus untuk berbuat baik. Apapun profesi dia digeluti dengan baik, apapun posisi dia dijalankan dengan baik, apapun fungsi dia, fungsi itu dijalankan dengan baik. Berikutnya kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Orang yang bertakwa itu orang yang sedikit tidur di waktu malam, lalu ia sisihkan untuk ruku dan sujud menghadap Allah dalam sholat tahajud maupun sholat malam yang lainnya. Ibu bapak, berapa lama ibu tidur? Jam berapa mulai tidur? Sekarang saja udah mulai bobo kan? Sisihkan sebagian waktu malam untuk sholat tahajud. Berikutnya wabil asharikum yastaghfirun. Orang yang bertakwa itu menjelang waktu sahur dia panjatkan istighfar kepada Allah. Masih suka bangun sahur ibu-ibu? Insya Allah ya. Kalau lagi puasa yang bangun duluan sahur siapa? Ibu-ibu, bapak-bapak? Ibu-ibu. Sebab yang kalau bangun bapak duluan berarti ada udang di balik batu ya. Serangan fajar itu. Lalu berikutnya lagi-lagi nih, ciri orang yang bertakwa itu wafi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Orang yang bertakwa itu orang yang hartanya ia berikan kepada fakir miskin yang minta-minta maupun fakir miskin yang tidak minta-minta. Jadi kesimpulannya gini Bu, ketika ibu dan bapak ingin mencari dari Al-Quran manakah ciri orang yang bertakwa, selalu saja Allah menyelipkan ciri orang beriman dan bertakwa itu dermawan. Hingga jaga infaknya, ia tunaikan zakatnya, ia berikan sedekahnya kepada orang lain. Maka pantas kalau orang beriman dan bertakwa hidupnya akan bertabur berkah. Ibu bapak masih bisa dilanjut? Masih fokus? Oke, lanjut berikutnya. Nah, sekarang ada zakat, ada infak, ada sodako atau sedekah. Apakah sedekah itu? Apakah persamaan antara zakat, infak dan sedekah? Apakah perbedaan antara zakat, infak dan sedekah? Kadang-kadang ini serupa tapi tidak sama. Ada yang bisa menjelaskan ibu-ibu? Kalau yang bisa menjelaskan nanti saya kasih hadiah menarik. Menarik beca dan menarik gerobak. Ya, apakah sedekah itu? Kita mulai sekarang, jangan dari sinilah Pak Baliut ya, nanti terlalu banyak bahasanya, kita langsung ke sini aja. Kita lihat perbedaan antara zakat, infak, sedekah. Pertama kita mulai dari infak. Posisinya infak itu lebih umum karena ketika bicara infak mencakup sedekah dalam arti harta dan zakat. Jadi ketika bicara infak di dalamnya mencakup sedekah, tapi arti sedekahnya dalam konteks harta. Dan ketika bicara infak juga di dalamnya bicara zakat. Kemudian sedekah dalam makna umum, sedekah juga mencakup zakat. Dan kalau sedekah itu tidak selalu harus harta. Kemudian kalau zakat memiliki makna yang spesifik, ibadah harta dengan kadar tertentu dan dalam waktu tertentu. Nah persamaannya, zakat, infak, sedekah sama-sama ibadah sosial. Ibadah yang punya misi untuk dermawan atau membantu beban orang lain. Bentuknya, kalau infak bentuknya itu harta atau uang. Infak itu harus harta atau uang. Kalau sedekah bisa harta, bisa non harta, bisa materi, bisa non materi. Kalau zakat itu sama dengan infak, bentuknya itu harus harta, harus materi atau uang. Perbedaannya biar gampang, kita lihat dari perbedaannya. Kalau infak hukumnya fardu kifayah, kalau sedekah hukumnya tatawwu atau sunnah, kalau zakat hukumnya wajib atau fardu ain. Kalau infak fardu kifayah, apa arti fardu kifayah itu?
kewajiban kita sudah lunas bila ada salah seorang yang sudah menunaikan. Punten, di bapak misalnya anggota rumah tangga 5 orang, yang infak hanya bapak saja, berarti kewajiban yang 5 itu sudah tertunaikan oleh yang seorang. Itu hukumnya fardu kifayah. Kalau sunnah ya ibu bapak sudah tahu. Kalau zakat hukumnya wajib atau fardu ain, seperti zakat fitrah itu fardu ain hukumnya. Jadi tidak gugur dengan salah seorang yang sudah menunaikan zakat, tapi masing-masing ada kewajiban. Kita lihat dari sudut penerimaannya. Kalau infak tidak harus diberikan pada asnaf yang 8. Apa asnaf 8 itu? Fakir, miskin, sabilillah, Gorim, Ibnu Sabil, Amilin, terus siapa lagi? Pokoknya yang 8 lah ya. Kalau infak itu tidak harus pada yang 8 itu. Mohon diperhatikan, infak itu lebih utama diberikan kepada keluarga terdekat. Dalilnya Al-Baqarah 215. Lihat stratanya di sana. Jadi infak itu harus pada keluarga terdekat, pada orang tua, pada istri, pada anak, pada famili yang lain. Dalilnya lihat di Al-Baqarah 215 dan An-Nisa 34. Jadi infak itu dalam bentuk harta lebih utama diberikan pada keluarga terdekat. Ya. Sementara sedekah sama, tidak harus diberikan pada asnaf yang 8. Tapi sedekah ini lebih utama diberikan secara diam-diam. Meskipun boleh terang-terangan, tapi lebih utama kalau diam-diam, ya. Nah, kemudian kalau zakat diberikan pada asnaf yang 8 dan ini dilakukan pada waktu tertentu dengan cara terbuka. Zakat mah nggak usah sembunyi-sembunyi, secara terbuka. Kalau perlu dibentuk amilin, semuanya berbondong-bondong zakat rame-rame pada amilin. Zakat mah harus terbuka. Itu di sana letak perbedaan infak, sedekah dan zakat. Sekarang kita fokus karena judul kita hidup berkah dengan sedekah. Kita fokus sekarang pada sedekah. Lalu apakah makna sedekah itu? Hati-hati, jangan gagal fokus. Sedekah itu ada 2 makna. Ada makna umum dan ada makna khusus. Ya, kalau ada yang nanya apa sedekah, ada 2 makna. Ada makna umum dan makna khusus. Secara umum nih, makna umum sedekah. Rasul bersabda, An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, amin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mohon perhatikan kata Nabi qala, kullu ma'rufin shadaqatun. Setiap kebaikan atau perbuatan baik itu adalah sedekah. Jadi sedekah itu setiap perbuatan baik itu disebutnya sedekah. Maka di ayat tadi ayat berapa saya kasih tahu ke Bapak? Al-Munafiqun ya. Ayat 10. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, ketika ajalku menjemput, aku minta dikembalikan usiaku ke dunia barang 1 jam saja. Kata Allah, rekna meneh aku asodako, aku mau bersedekah. Maksud sedekah di sana adalah kullu ma'rufin, ingin berbuat baik. Kalau demikian Pak, sholat adalah sedekah karena itu kebaikan. Puasa adalah sedekah karena itu kebaikan. Tapi makna sedekahnya dalam sedekah makna umum. Sekarang kita lihat dari lanjutannya. Ini hadis Bukhari nomor 6021 dan Muslim 2375. Nah, berikutnya ini hadis rujukan, pertanyaan pengantar. An Abidar an Nasan min ashabi Nabi SAW. Qala Nabi SAW gini. Ada seorang miskin ibu, orang miskin sumbing ke Rasulullah. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dahaba ahlud dusur bil ujur. Wahai Rasulullah, orang kaya itu lebih banyak mendapatkan pahala. Orang miskin sumbing ke Rasulullah, iri karena melihat orang kaya banyak pahala. Soal Kanjeng Nabi gimana? Yusalluna kama nusolli. Orang-orang kaya itu sholat sebagaimana sebagaimana aku sholat. Gitu. Kemudian wayasumuna kama nasumu. Orang kaya juga berpuasa sebagaimana aku puasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, dan orang kaya itu bisa bersedekah dengan hartanya. Sementara karena saya orang miskin, jadi saya tidak bisa bersedekah.
Pernah bapak-bapak iri pada orang kaya? Oh enggak, karena bapak di sini orang kaya semua. Ya, ibu-ibu orang kaya semua ya. Ciri orang kaya tuh gini bu, kalau orang miskin, batuknya itu keluar dahak. Kalau orang kaya, batuknya itu keluar negeri. Ya. Bapak yang mana ya? Kelihatan ibu-ibu orang kaya. Kalau ibu masuk ke ATM, uangnya dibuang ke tong sampah, struknya didompetin, bagaimana? Itu ciri orang kaya tuh kalau ibu di ATM, ya. Nah orang miskin iri ke Rasulullah sama orang kaya. Gusti Rasul abdi sholat, nu beunghar lagi sholat. Abdi puasa, nu beunghar lagi puasa. Dan mereka tuh hebat bisa sedekah dengan hartanya. Lalu Pak Rasul menjawab, masih dilanjutkan hadis ini. Perhatikan kata Rasul. Awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Bukankah Allah telah menjadikan bagi kamu sesuatu untuk bersedekah? Kata Rasul begini, wa kulli takbiratin shadaqatun. Setiap kamu membaca takbir Allahu Akbar itu adalah sedekah. Wa kulli tahmidatin, setiap kalian baca alhamdulillah itu juga adalah sedekah. Wa kulli tahlilatin, setiap kamu tahlil baca la ilaha illallah shadaqatun, itu pun adalah sedekah. Wa'mur bil ma'ruf, nyuruh berbuat baik juga itu adalah sedekah. Kemudian wa nahyun an munkar, melarang berbuat munkar juga itu adalah sedekah. Jadi Gusti Rasul seorang mengaros miskin karena tidak bisa sedekah. So Gusti Rasul segala yang Allah jadikan pada kalian sedekah. Takbir kamu sedekah, tasbih kamu sedekah, tahmid kamu sedekah, tahlil kamu sedekah, nyuruh berbuat ma'ruf juga adalah sedekah, mencegah orang munkar juga adalah sedekah. Ibu fokus pada kalimat akhir kata Rasulullah. Wa fi bud'i ahadikum shadaqatun. Dan persetubuhan kalian dengan suami kalian, persetubuhan kalian dengan istri kalian, shadaqatun, itu juga sedekah. Lamun hoyong sedekah tegaduh harta, sing seueur damel, ibu ya. Sekarang malam Jumat jangan dilewatkan. Tapi di sini udah banyak aki-aki semua ini. Sedekah tuh. Jadi kalau demikian bisa ditarik kesimpulan, sedekah itu makna yang pertama itu umum. Setiap kebaikan adalah sedekah. Ya. Mari kita lihat dalam hadis lain. Lanjutannya begini. Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatuhu wa yakunu lahu fiha ajrun. Kata seorang sahabat itu, wahai Rasulullah, apakah jika salah seorang di antara kami memenuhi syahwatnya, ia akan mendapatkan pahala? Gaduh syahwat dipenuhi. Punten, kalau yang besar syahwatnya itu bapak-bapak atau ibu-ibu? Kalau jujur Pak, yang besar syahwatnya bapak-bapak ibu-ibu? Ibu-ibu, bukan bapak-bapak. Makanya disebutnya juga hawa nafsu, bukan adam nafsu. Ya, jadi nugri nafsu teh ibu-ibu ya. Kadang diakui itu ya. Nah, dia bertanya Rasulullah, jika salah seorang di antara kami memenuhi syahwat, itu akan mendapatkan pahala? Rasul menjawab, ara'aitum law waqa'a fi haramin akana 'alaiha wizrun. Kata Rasul, tahukah engkau jika seseorang memenuhi syahwatnya pada yang haram, maka dia berdosa. Boleh kita melampiaskan syahwat, tapi jangan pada yang haram. Lanjutannya, maka dalika idza wada'a fil halal kana lahu ajrun. Kalau kamu melampiaskan syahwatnya pada yang halal, maka itu akan mendapatkan pahala. Jangan malam Jumatan itu ladang pahala. Ayo nontos setia, taruhnya teuing terdapat pahala. Oke, jadi sedekah itu dalam makna umum kullu ma'rufin shadaqatun. Setiap kebaikan adalah sedekah. Kita lihat di hadis yang lain. Senyum dan salam juga adalah sedekah. Perhatikan kata Rasul dalam hadisnya, tabassumuka fi wajhi akhika, senyum manismu di hadapan saudaramu shadaqatun, itu adalah sedekah. Bapak senyum manis di hadapan orang lain, di hadapan muka orang lain, itu adalah sedekah. Ya, maka upami Bapak
dongkap ke masjid, lihat kotak amal ternyata apa seri ke kotak amal ya. Itu juga sama sedekah ya. Maksudnya itu mah ke wajah saudara kita. Bahkan kata hadis lain, wa anil Hasan radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam minas shadaqati, bagian dari sedekah itu antusallima 'alan nas, kamu menyampaikan salam pada manusia, wa anta talikul wajhi, dan kamu memasang senyum dengan wajah yang ceria. Jadi ketika ibu tidak jutek ya, ibu senyum manis, ibu menyampaikan tegur sapa dengan salam pada orang lain, itu adalah sedekah ya. Jadi harus di depan wajah orang lain kalau mau tersenyum itu. Ibu bapak paham ya? Jadi dalam makna umum setiap kebaikan adalah sedekah. Nah sekarang, apakah fakta keberkahan dari sedekah dalam makna umum? Keberkahan apa yang akan kita dapatkan kalau kita menjaga sedekah dalam makna umum yang tadi? Di Al-Baqarah ayat 122 kata Allah, bala man aslama wajhahu lillah, siapa saja yang menghadapkan wajahnya pada Allah, wa huwa muhsinun, kemudian dia produktif berbuat baik, hiji palahu ajruhu inda rabbih, dia akan mendapatkan pahala dari Allah. Kalau hidup kita dibanjiri pahala, itulah keberkahan. Yang kedua, wala khaufun alaihim, kalau ibu produktif berbuat baik, hidup ibu dan bapak akan bebas rasa takut, wala kum yazanun, dan bebas dari rasa sedih. Ibu-ibu punten, seseorang stres itu karena apa? Ibu bapak pernah stres? Jangan-jangan sekarang lagi stres sebab ditanya tidak menjawab. Kenapa? Stresor psikososial itu pertama karena hidup kita dalam bayangan rasa takut. Putra ibu sekolah, aduh sieun kumaha onam, sieun kasenggol, sieun katabrak, sieun ini leres kan gitu ya. Suami ibu berangkat, ibu sieun di jalan ayo pegang berlipstik. Rasa takut itu. Jadi stres. Berikutnya, stres juga disebabkan karena kesedihan. Ketika rasa takut bercampur dengan sedih, lahirlah stresor psikososial. Hidup kita tidak akan tenang. Nah, orang yang senantiasa berbuat baik, moal loba ka keung jeung moal loba ka sedih, sebab setiap kebaikannya akan menjauhkan dia dari rasa takut dan rasa sedih itu. Gitu. Nah, berikutnya, mana fakta keberkahan dalam makna umum? Bisa dilihat di Quran surah Hud ayat 114, kata Allah, innal hasanati, sesungguhnya setiap kebaikan yang diproduksi oleh ibu dan bapak, bicara baik, bertingkah baik, bergaul baik, segalanya baik, yudhibnas sayyiati, itu bisa menghapus jejak dosa-dosa kita di masa lalu. Ibu, ketika dosa ibu dihapus ke Allah, itu adalah keberkahan. Sebab ketika dihapus dosa kita akan lahir banyak kebaikan yang lain. Berikutnya, kalau ibu menjaga hidup dengan sedekah dalam makna umum tadi, berbuat kebaikan, di Ar-Rahman ayat 60 kata Allah, hal jazaul ihsan illal ihsan, balasan untuk setiap kebaikan adalah kebaikan. Bapak ini berbuat baik, Allah akan kasih kebaikan. Berikutnya yang paling keren itu di Al-A'raf ayat 56, kalau kita gemar berbuat baik, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin, sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat dengan orang-orang yang gemar berbuat baik. Apa rahmat itu? Mustarok, satu kata banyak makna. Satu, rahmat itu cinta dan kasih sayang Allah. Rahmat itu kemudahan dalam hidup. Rahmat itu ketenangan dalam hidup. Rahmat itu rezeki yang banyak dan halal. Rahmat itu ilmu yang banyak dan bermanfaat. Rahmat itu sehat jasmani dan rohani. Itu akan Allah berikan pada mereka yang gemar berbuat baik. Inilah fakta tentang keberkahan bagi mereka yang menjaga sedekah dalam makna umum. Ini ada satu lagi, sedekah dalam makna khusus. Bereskan jangan? Bereskan aja. Masih betah nggak?
Masih, tapi saya haus ini ya kan. Nggak apa-apa. Ya, kita lanjut. Ya, kita percepat aja. Tadi sedekah itu ada makna umum. Kullu ma'rufin shadaqatun. Setiap kebaikan adalah sedekah. Fakta keberkahannya tadi sudah saya sampaikan. Yang kedua, sedekah itu dalam makna khusus. Secara khusus ketika bicara sedekah, kata Imam Raghib Al-Isfahani, ma yukhrijul insan mim malihi ala wajhil qurbati kaz-zakati. Lakinis shadaqatu fil usuli tuqalu lil mutawwi'i bihi waz zakatu lil wajib. Gini, sedekah itu harta benda yang dikeluarkan oleh ibu dan bapak dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi dalam makna khusus itu, sedekah itu mengeluarkan harta benda kita, tujuannya mencari ridho Allah. Jadi secara khusus sedekah mengeluarkan harta secara khusus. Tapi tadi ada makna yang umum. Nah, maka di sini kata Imam Raghib Al-Isfahani, namun pada dasarnya sedekah itu digunakan untuk sesuatu yang disunnahkan, sedang zakat untuk sesuatu yang diwajibkan. Jadi sedekah itu mengeluarkan harta benda kita untuk membantu orang lain, dan itu posisinya sunnah bukan wajib. Sekarang, kalau ibu gemar memberikan harta pada orang lain, memberikan benda atau materi pada orang lain, keberkahan apa yang akan kita dapatkan? Karena topik pembicaraan kita hidup berkah dengan sedekah dalam makna khusus. Satu, fakta keberkahan dari sedekah ini ada yang terkait dengan keimanan, terkait dengan dosa, terkait dengan harta, kesehatan rohani jasmani, musibah hari kiamat dan akhirat. Ada 8 keberkahan yang kita dapatkan. Pertama, keberkahan pada iman. Kata Gusti Rasul, ini hadisnya pendek tapi periwayatnya banyak. Saya tulis saja riwayat Muslim. As-shadaqatu burhanun. Sedekah itu adalah bukti iman yang paling nyata. Jadi ketika ibu dan bapak memberikan harta dan benda pada orang lain yang membutuhkan, itu secara otomatis iman kita akan kokoh, iman kita akan kuat. Yang satu. Yang kedua, kita percepat. Keberkahan pada dosa. Kita berbuat dosa, tapi dengan sedekah ada keberkahan, karena sedekah dalam arti memberikan harta bisa memadamkan kesalahan dan meredam amarah Allah. Ini dalilnya. Was-shadaqatu tutfi'ul khati'ata kama tutfi'ul mi'unnar. Sedekah akan memadamkan kesalahan sebagaimana air akan memadamkan api. Jadi ketika ibu berbuat kesalahan, kesalahan itu akan menjadi gejolak di dalam dada. Ibu berbuat maksiat, maksiat itu akan berbuat gejolak dalam hati. Kita berbuat maksiat, kemaksiatan itu akan menjadi semacam lalapan api dalam diri kita itu. Resah, gelisah, gundah gulana itu yang disebabkan oleh dosa. Maka dengan sedekah dalam bentuk harta tadi, itu akan meredam atau memadamkan kesalahan-kesalahan yang seperti kobaran api itu dipadamkan oleh air. Paham Pak yang ini? Paham ya? Jadi setiap kita berbuat kesalahan, kesalahan itu akan akan membuat amarah memuncak, emosi, tensi tinggi hingga kita resah gelisah, maka itu akan padam dengan sedekah yang kita tunaikan. Kita percepat aja berikutnya. Kata Rasulullah, "Shana'iul ma'ruf taki masari asu." Fokus saja yang kedua kalimat ini biar cepat. Wa shadaqatu sirri tutfi'u ghadabar rabbi. Sedekah yang ditunaikan secara sembunyi-sembunyi itu bisa memadamkan kemurkaan Allah. Allah murka kepada kita kapan? Ketika nasullah, kita melupakan Allah. Ibu bapak sering melupakan Allah? Halo, sering melupakan Allah? Dalam keadaan apa ibu bapak suka lupa pada Allah? Saya punya hasil survei, ada hasil survei. Rata-rata jamaah taklim ketika disurvei dalam kondisi apa sering lupa pada Allah? Pada saat sedang scroll YouTube. Itu jawaban terbanyak ya. Kenapa? Lihat gambar porno, lihat ini ini hasil survei. Bukan bapak-bapak ini, saya belum nyurvei bapak-bapak di sini. Tapi jika mau terlalu beda lah ya. Nah, itu sering lupa pada Allah. Dan ketika nasullah, kita melupakan Allah murka kepada kita. Dan kemurkaan Allah pada kita itu akan teredam amarah Allah itu dengan sedekah. Jadi sedekah yang kita tunaikan akan memadamkan
api emosi dalam diri kita dan juga meredam amarah Allah. Jadi dosa kita itu mendapatkan keberkahan karena dengan sedekah menjadi padam ya siksaan Allah pada kita. Kemudian keberkahan pada harta. Dengan sedekah dalam arti khusus kita akan berkah harta kita. Mana bukti keberkahannya? Pertama, dibersihkan harta kita. Kata Rasul gini, ya maksarat tujar, wahai para pedagang, wahai para pebisnis, inna adal bai'a yahdurul lagwu wal halibu. Sesungguhnya perniagaan bisnis kalian, dagang kalian kerap kali diiringi dengan perbuatan sia-sia dan sumpah. Jadi pada saat bisnis kita seringkali berbuat sia-sia dan seringkali kita bersumpah. Bapak Ibu sering mendengar tukang dagang bersumpah? Sumpah, tidituna oge. Sumpah, kan gitu ya. Nah ini kata Allah, kata Rasulullah sia-sia dan akan membuat harta kita kotor. Maka kata Rasul, pasubuhu bis shadaqah, bersihkanlah kesia-siaan kalian dalam bisnis dan dagang itu dengan sedekah. Ya, itu satu. Yang kedua, Rasul berjanji manaqasat shadaqatun min mali. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Berarti harta kita dengan sedekah akan bertambah. Bahkan ada hadis ini, hal tunsaruna wa turzakuna ila bidu'afaikum. Tidaklah kalian ditolong dan diberi rezeki melainkan karena ada doanya orang-orang yang lemah di antara kalian. Ibu ngasih uang kepada orang lain, orang yang dikasih itu senang dan berdoa kepada Allah. Nah, doa mereka itu akan melipat gandakan rezeki kita. Maka fakta keberkahan sedekah itu dalam hal harta membersihkan dan menambah harta kita. Berikutnya, keberkahan pada kesehatan rohani. Rohani kita akan sehat kalau ibu dan bapak menjaga sedekah. Allah berfirman Al-Baqarah 274, alladzina yunfikuna amwalahum, orang-orang yang infakkan hartanya bilaili waktu malam, wa nahari di waktu siang, sirran sembunyi-sembunyi, wa alani atau terang-terangan. Perhatikan kata Allah, falakum ajruhum, mereka diberi pahala inda rabbihim oleh Allah. Dan berikutnya wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, mereka bebas dari rasa takut dan bebas dari rasa sedih. Kalau hati kita bebas dari rasa takut dan rasa sedih, rohani kita akan sehat. Sebab di antara rohani yang sakit karena dia hidupnya bergelut dalam rasa takut dan rasa sedih. Dengan sedekah, rohani kita akan sehat. Yang kedua, dengan sedekah, jasmani kita juga akan sehat. Ini hadisnya sahih Pak. Wada'u mardakum bis shadaqah. Obatilah siapapun yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Jadi ternyata sedekah bisa mengobati penyakit jasmani kita. Ini kata Rasulullah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah bukan hawa nafsu tetapi wahyu. Mustahil Rasul berbohong. Dan sudah banyak cerita atau testimoni orang yang diponis penyakit begitu berat tiba-tiba menjadi sehat karena dia menjaga sedekah. Berikutnya, keberkahan pada musibah. Setiap kita akan Allah beri musibah. Tempo lalu dalilnya saya sampaikan akan diberi baksa, dharra, jiljal, musibah ringan, berat dan sangat berat. Setiap kita itu akan diberi musibah oleh Allah. Baik musibah fi alihi yang datang dari keluarganya. Ibu-ibu ada keluarga yang memberi musibah sama ibu? Ada kan orang yang tiba-tiba ada masalah karena difitnah oleh adiknya sendiri misalnya ya, benar kan? Asalnya mah diurus, dirawat, tiba-tiba pas kesebat malah apa? Malah nikung ya, bahwa perkecil diambil pas besar akhirnya malah meninggalkan ya. Itu khawatos pisan si ibu itu ya, dirawat pas akhirnya malah berpisah, ramai jadi kotorong-torong akhirnya. Nah, itu ahli itu keluarga bisa jadi musibah. Wawaladihi, anak bisa jadi sumber musibah. Wajarihi, tetangga bisa jadi sumber musibah. Maka diantaranya tukafaroha, semua musibah itu akan Allah jaga. Ada kalimat persedekah aja, percepat aja. Washodaqatu, dengan sedekah. Jadi sedekah itu akan menjaga hidup kita dari musibah. Berikutnya masih banyak ini 100 halaman. Ya. Keberkahan pada hari kiamat. Jadi sedekah akan menjadi naungan. Kata Rasul, inna dillal mu'mini yaumal kiamati shadaqatu. Sesungguhnya naungan mukmin pada hari kiamat adalah sedekah. Nanti di alam mahsyar kita akan dikumpulkan. Panasnya luar biasa karena matahari satu pecah jadi 4.
Setiap kita merasakan kepanasan dan kita tidak bisa bernaung, sementara orang yang sedekah, sedekahnya itu akan jadi payung, sedekahnya itu akan menjadi naungan hingga di hari alam mahsyar nanti, di hari kiamat, orang yang sedekah itu tidak akan merasakan kepanasan. Dan yang terakhir, keberkahan di akhirat, orang yang menjaga sedekah dalam arti khusus, dia akan masuk surga dari pintu yang khusus. Rasul bersabda, wa man kana min ahli sadaqati, siapa saja yang termasuk ahli sedekah, du'iya min babis sadaqati, niscaya ia akan dipanggil masuk surga dari pintu sedekah. Jadi orang yang sedekah di surga itu fast track, ada pintu khusus, bab khusus bagi ahli-ahli sedekah, di mana orang lain nanti ke surga itu harus ngantri, sementara ahli sedekah mah ada pintu khusus yang Allah berikan. Itulah keberkahan dari sedekah, baik dalam makna umum maupun dalam makna khusus. Ibu-ibu, jangan lebih dari jam 9. Sekarang sudah jam 9:05 ya. Kita cukupkan sampai di sini saja. Meskipun nampak kita semua agak berat menyimak materi ini karena hujan rintik-rintik, laut bergelombang. Kemudian kita pun lap-lap dulu ya. Luar biasa karena pengajian ini sisa capek. Mudah-mudahan ada yang nempel ya. Kalau satu janjinya ada yang nempel. Ibu Bapak, mangga ada pertanyaan atau kita akhiri sampai di sini? Cakap lah ya, habis terlalu malam. Karena mau sedekah di malam Jumatan ya. Kita harus menyiapkan energi. Ibu dan Bapak, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi ahli sedekah. Amin. Sedekah dalam makna umum maupun sedekah dalam makna khusus, hingga kita akan memperoleh ragam keberkahan dan keistimewaan yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita hidup dalam keadaan iman dan Islam. Bila saatnya nanti kita wafat, mudah-mudahan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Anak cucu kita mudah-mudahan dijadikan ahli takwa yang tinggi derajat di dunia dan di akhirat. Orang tua kita yang sudah wafat mudah-mudahan di alam kubur yang diselimuti oleh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan kelak kita dikumpulkan kembali di surga dengan keluarga kita. Ala hadhihi wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian dan demikian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.